Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Tri Surya Suringgana, NIM 1B 016013. Di sini saya dari kelompok 23. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian percobaan pertama pada praktikum pengukuran besaran listrik. Bisa kita lihat di sini rangkaiannya. Jadi di sini ada 8 ground gitu. Ground pertama, ground kedua, ground ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Totalnya ada 8 ground pada rangkaian ini. Nah, kita di sini pada ground pertama ini kan terhubung nanti ke masukan pertama pada switch 1. Nah, dan pada switch masukan kedua pada switch 1 itu masukannya konstan. Ini memiliki satu output, memiliki 3 percabangan gitu. Cabang pertama masuk ke S1 switch 1, cabang kedua masuk ke S1 strip 2. Nah, cabang ketiga masuk ke switch ketiga gitu. Switch pertama ketiga, yang ketiga gitu. Nah, masukan kedua dari switch 1 switch 1 2 ini terhubung dengan output dari I1 tegangan arus negatif. Nah, di sini terhubung ke voltmeter gitu, yang memiliki 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Nah, outputnya dari ini menjadi nanti akan masuk ke breaker. Nah, dan akan inputan kedua terhubung akan ke step 1. Nah, output dari breaker ini dia memiliki 2 percabangan gitu. Nah, pada arus positif I1 dan cabang keduanya pada arus positif VC1. Nah, yang dimana input pada arus negatif VC1 ini terhubung dengan ground. Nah, fungsi dari ground itu kan sudah tahu, itu menetralkan arus gitu. Nah, output dari VC1 ini memiliki satu output. Nah, outputnya memiliki 3 percabangan. Cabang pertama voltmeter 1, cabang kedua voltmeter 1, dan cabang ketiga RMS 1. Nah, nanti outputnya ini V1 RMS. Nah, sekarang kita ke I1 pada masukan arus positifnya. Output pada I1 ini atau kuat arus ini, dia ini memiliki dua output. Output pertama berupa I atau arus. Nah, memiliki 3 percabangan di sini. Pertama I11, I1 dan RMS2. Nah, RMS2 ini memiliki output I2. Nah, ini outputnya. Nah, setelah itu, ini kan nih I1 ini outputnya gitu. Nah, percobaan ketiga itu pada I11. Nah, pada output kedua yang memiliki arus negatif ini akan terhubung, ini memiliki satu aliran gitu. Nah, dia memiliki satu aliran, memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 percabangan gitu yang memiliki. Nah, pada PC2 input pada arus negatif PC2 ini akan terhubung ke ground. Nah, dari PC2 ini memiliki satu output. Nah, outputnya ini memiliki 3 percabangan. Cabang pertama voltmeter 22, cabang kedua voltmeter 2, dan yang terakhir RMS3. Nah, RMS3 ini memiliki output V2 RMS. Nah, sekarang masuk ke pada percabangan kedua arus negatif pada I1. Nah, nanti ini akan menjadi input nih, switch 1. Nah,
Nah, pada percobaan ketiga nanti akan masukan pertama atau inputan pertama pada inputan kedua setelah inputan yang terhubung pada switch S1 ini. Nah, aliran output dari arus negatif percobaan ketiga terhubung menjadi input kedua dari switch 1 strip 2. Nah, dan pada percobaan keempat dari arus negatif I1 ini terhubung pada masukan kedua S1 strip 3 gitu, yang dimana switch 1, switch 1, switch 11, switch 12, switch 13 memiliki output. Nah, outputnya itu akan terhubung kepada resistor. Nah, resistor ini memiliki tehanan 50 ohms. Nah, masing-masing memiliki 50 ohms gitu. Nah, rangkaiannya ini paralel gitu. Nah, kemudian dari output tehanan ini pada resistor ini akan terhubung langsung kepada ground. Nah, sekarang kita lanjut ke percabangan yang kelima pada output arus negatif I1. Nah, nanti input kedua ini akan menjadi inputan kedua dari switch 2, 1. Nah, pada percabangan 6 pada switch 22 ini, nah nanti ini akan terhubung dari output negatif pada I1. Nah, pada inputan kedua switch 2 strip 2, switch 2 strip 1 akan memiliki output yang dimana masing-masing output akan terhubung ke resistor. Nah, masing-masing tehanannya itu 50 ohms. Nah, kemudian output dari resistor ini akan terhubung langsung ke ground. Nah, inputan pertama pada switch S21 dan switch 22 akan terhubung ke switch 2 gitu. Nah, yang dimana yang ini pada inputan pertama akan terhubung ke secara konstan. Nah, sekarang kita pada percabangan terakhir ya, harus pada I1 harus negatif memiliki 1, 2, 3, ada 7 percabangan terakhir. Nah, nanti ini akan terhubung ke LC. Outputnya ini memiliki 50 nanofarad. Nah, dan outputnya itu nanti akan terhubung ke ground. Fungsi ground itu untuk menetralkan arus gitu. Sekarang kita ke gelombangnya gitu. Nah, voltmeter pertama ya. Nah, dia ini memiliki ketinggian gelombang sekitar 200 lebih lah gitu. Nah, satu gelombang itu dihitung dengan satu lembah dan satu gunung. Nah, yang di bawahnya ini tingkat kerendahannya sama juga, tapi dia minus 200 lebih lah gitu. Ya, sekitar 200 minus 230 mungkin kalau tidak salah, di pertengahannya lah gitu. Nah, ini sama nih, sama rata nih dia nih, mau tingginya maupun kerendahannya sama. Nah, kita lanjut ke gelombang yang kedua, voltmeter kedua. dia ini hampir sama gitu, memiliki sama aja gitu, dia memiliki ketinggian yang melebihi dari 200 gitu. Nah, jadi kerendahannya itu minus melebihi 200 gitu. Jadi kita lihat bahwa satu gelombang itu dapat kita hitung dengan satu lembah dan satu gunung. Satu lembah, satu gunung. Nah, sekarang kita lanjut ke gelombang pada I1-nya. Nah, ini berbeda nih. Dia memiliki ketinggian
maksimal 20 lebih lah gitu, sebesar 20 lebih lah gitu, dan memiliki kerendahan 20 lebih. Nah, ini berbeda apa namanya, dia kalau yang arus ini dia itu sekitar puluhan, kalau yang di voltmeter 1 dan voltmeter 2 itu sampai ratusan gitu, tapi 200-an. Nah, sama aja gitu, dihitung dengan satu gelombang itu satu lembah satu gunung. Nah, sekarang kita lanjut ke runningannya. Nah, ini kan sudah di running nih tadi, dan kita bisa menemukan outputnya pada I1. Outputnya itu 0,003456, sama RMS 2 sudah kelihatan outputnya, RMS 1 sudah kelihatan outputnya, voltmeter 1 ada outputnya. Nah, inilah apa namanya, hasil dari rangkaian itu, dan keluarlah output bernilai seperti bernilai yang ada di rangkaian pada MATLAB ini. Oke, itu aja dari saya. Saya Ahmad Rey Suryasudingana, 51B0019013. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Masih banyak kekurangan dan masih banyak untuk masih perlu belajar lebih giat lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.